Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Faisal Bahar selaku tim kerja dari Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Pamekasan. Yang saya hormati juga seluruh Dewan Guru SMA Larangan. Kali ini seputar pengelolaan kinerja kepala sekolah, yang dimana tahapan pertama yaitu mengisi dokumen persiapan dan sekarang observasi pengelolaan kinerja kepala sekolah yang pada hari ini, hari Senin tanggal 20 Juli 2024, saya selaku kepala sekolah akan diobservasi oleh Bapak Dr. Andes Faisal Bahar selaku tim kerja Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Pamekasan. Indikator yang saya pilih dari 8 indikator, saya memilih presentasi program sekolah. Izin Bapak Pengawas atau tim kerja yang mempresentasikan indikator yang saya pilih, yaitu presentasi program sekolah. Yang saya pilih di dalam pengelolaan kerja kepala sekolah yaitu indikator presentasi program sekolah. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh Dewan Guru atas antusiasnya mengikuti presentasi saya, dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Faisal Bahar selaku tim kerja Dinas Pendidikan. Bapak Ibu, tujuan sesi ini selain saya ingin mempresentasikan program sekolah, juga buat kita semua warga sekolah, khususnya keluarga besar SMA Larangan. Tujuan sesi pada hari ini yaitu meninjau hasil rapor pendidikan, karakteristik dan visi misi sekolah. Yang kedua, mempertimbangkan saran dan masukan dari internal dan eksternal sekolah. Yang ketiga, membuat program sekolah. Yang nomor 4, mengimplementasikan di sekolah, khususnya di SMA Larangan. Yang pertama yang menjadi bahan referensi bagi saya selaku kepala sekolah untuk membuat program sekolah yaitu sumber rapor pendidikan, yang mana rapor pendidikan itu salah satu sumber yang valid, sumber data yang valid. Jadi rapor pendidikan di tahun terakhir itu sebagai acuan di SMA Larangan untuk dijadikan acuan program sekolah, di mana satuan pendidikan bisa memperoleh indikator-indikator mengalami penurunan untuk dibenahi di tahun berikutnya. Jadi dari rapor pendidikan ini saya evaluasi, bedah bersama seluruh warga sekolah apa saja sih hasil dari rapor pendidikan ini yang menjadi sumber data yang pertama untuk dijadikan program sekolah. Yang kedua, sumber data dari internal sekolah yaitu guru. Jadi setiap guru melakukan refleksi terhadap praktek pembelajaran metode ajaran yang menilai secara sadar kualitas pembelajarannya. Jadi juga ini menjadi acuan bagi saya untuk menyusun program. Bagaimana sih guru-guru merefleksikan diri bagaimana pembelajaran di dalam kelas. Dan juga internal sekolah juga melibatkan murid. Jadi murid dilibatkan dalam memberikan umpan balik dan evaluasi terhadap masing-masing guru di antara bagaimana praktik kualitas pembelajaran serta preferensi murid pada metode-metode belajar yang diinginkan sehingga dapat mewujudkan aspirasi dan kebutuhan mereka. Jadi selain itu saya juga melibatkan murid. Bagaimana sih murid di dalam mengikuti proses pembelajarannya, apakah sudah sesuai dengan kebutuhan mereka seperti itu. Itu yang menjadi referensi yang kedua bagi saya. Yang ketiga, sumber data yang menjadi acuan saya menyusun program adalah faktor eksternal. Bagaimana tingkat survei kepuasan dari wali murid, juga komite sekolah itu juga dilibatkan, sehingga nanti saya mempunyai data baru bagaimana sih yang diinginkan oleh warga sekolah, terutama di sini adalah wali murid. Jadi saya di sini mengumpulkan wali murid untuk mengukur apa harapan yang ingin dicapai oleh orang tua murid. Jadi itu yang menjadi acuan saya untuk menyusun program sekolah. Yang pertama yang saya sebutkan tadi rapor pendidikan. Yang kedua internal sekolah, guru dan murid. Yang ketiga eksternal sekolah yaitu komite dan wali murid. Latar belakang SMA Larangan letaknya strategis berada di pinggir jalan nasional yang dekat dengan lingkungan pariwisata sehingga banyak disorot masyarakat. Di sini SMA Larangan letak geografisnya pinggir jalan nasional. Jadi selalu disorot karena kita di jalan nasional. Apa aktivitas selalu disorot oleh masyarakat. Yang kedua, sarana prasarana yang jauh dari kata raya. Yang ketiga, keterbatasan karyawan. Yang keempat, masyarakat sekitar minim pengetahuan dan kurang sadarnya tentang pendidikan. Yang kelima, aktivitas
pembelajaran tidak jelas dan kurang kedisiplinan baik guru dan murid. Yang keenam, kurangnya koordinasi dan kolaborasi dengan stakeholder. Inilah yang menjadi latar belakang dari SMA Pegelarangan. Tantangannya bagi saya selaku kepala sekolah di SMA Pegelarangan: 1. Kurangnya kepercayaan masyarakat. 2. Keterbatasan karyawan. 3. Rendahnya kompetensi guru. 4. Jumlah murid sedikit. 5. Aktivitas KBM tidak teratur. 6. Kurangnya disiplin guru dan murid. 7. Tidak ada program sekolah. 8. Minimnya sarana prasarana sekolah. 9. Keterbatasan anggaran. 10. Minimnya pengetahuan wali murid dan kesadaran. 11. Faktor organisasi tidak jelas sesuai tupoksi. 12. Fitnah, cacian, hinaan dan lain. Ini yang merupakan tantangan saya berada di SMA Pegelarangan. Jadi dari latar belakang dan tantangan, saya selaku kepala sekolah membuat ide atau aktivitas unggulan untuk menjawab tantangan dan juga menjawab permasalahan-permasalahan yang sangat kompleks di SMA Pegelarangan. Di antaranya, 1. Saya merangkul kembali karyawan yang sudah ada. Yang kedua, membuat program yang menyentuh kepada masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan SDM karyawan. Yang keempat, membentuk karakter murid. Yang kelima, membangun kerjasama atau kolaborasi. Yang keenam, pembelajaran kontekstual dan memanfaatkan lingkungan sekitar. 7. Peka terhadap perkembangan zaman. 8. Terbuka menerima saran dan masukan. 9. Secara berkala melakukan evaluasi dan tindak lanjut. 10. Pembinaan dan pendampingan karyawan. Ini ide atau aktivitas unggulan saya yang diterapkan di SMA Pegelarangan. Nah Bapak Ibu, saya selaku kepala sekolah juga penting untuk menganalisis konteks karakteristik di SMA Pegelarangan, sehingga program-program yang saya jalankan, visi, misi dan tujuan sekolah itu benar-benar sesuai dengan karakteristik sekolah. Setelah saya analisis konteks karakteristik SMA Pegelarangan: 1. Letak geografis berada di pinggir jalan yang mudah diakses. 2. Lingkungan masyarakat pedesaan, partisipasi orang tua murid sangat minim. Model pembelajaran kooperatif menumbuhkan kerjasama dalam belajar. Yang keempat, memaksimalkan laboratorium komputer memudahkan murid mengakses informasi. Yang kelima, lingkungan daerah tempat wisata seperti Talang Siring, Vihara Avalokitesvara, dan wisata religi Jogator ini juga dijadikan sebagai analisis konteks dari SMA Pegelarangan. Jadi inilah 5 analisis dari konteks karakteristik sekolah yang nantinya dijadikan dasar untuk kita membuat visi, misi, dan tujuan sekolah seperti itu. Nah, mengapa harus kita mereview dan meninjau visi misi? Karena nomor 1, karakteristik murid setiap tahunnya berbeda-beda, seperti itu. Yang kedua, tercapai program, tercapai atau tidak. Jadi visi misi itu perlu kita review ulang, apakah program tercapai atau tidak. Yang ketiga, harapan guru, orang tua murid, pemangku yang lain, apakah harapan guru terus juga orang tua murid sudah sesuai yang kita inginkan. Dan sebenarnya kondisi sumber daya di lingkungan sekolah berubah. Nah, dengan itu pentingnya kita meninjau kembali visi misi sekolah. Jadi visi misi sekolah itu tidak hanya sekedar pemenuhan administrasi ataupun hanya dipapang, tetapi visi dan misi sekolah itu harus benar-benar diterapkan sehingga visi itu benar-benar tercapai. Makanya saya instruksikan kepada Wakakurikulum dan serta setiap ruangan sekolah harus diberikan visi misi sekolah dengan harapan murid dan guru bisa membaca apa sih misi sekolah kita, apa sih misi sekolah, dan harapan juga misi yang sudah dibuat bersama kita komitmen untuk menerapkan sehingga misi kita tercapai dan tujuan sekolah tercapai. Dengan kondisi tersebut, maka satuan pendidikan melalui pelibatan berbagai pihak perlu memastikan apakah visi misi telah berjalan dalam 1 tahun masih relevan atau perlu disesuaikan kembali dengan kondisi terkini. Jadi di SMA Pegelarangan itu setiap akhir tahun dan menjelang tahun ajaran baru kita mereview kembali apakah visi misi ini sudah sesuai dengan yang kita jalankan, dan juga apakah semua stakeholder sekolah baik guru sudah menerapkan misi tersebut. Kemudian kita evaluasi apa program yang sekiranya sudah baik dan apa yang harus dipertahankan dan apa yang harus ditingkatkan seperti itu. Nah, juga selanjutnya adalah rapor pendidikan. Jadi rapor pendidikan, dari hasil rapor pendidikan kita mengadakan IRB, identifikasi, refleksi, dan benahi untuk visi misi. Dari data aplikasi tersebut kemudian dianalisis. Jadi kita analisa rapor pendidikan, dipertimbangkan bersama dan sepakati dengan pihak, membenahi program, mengganti program yang lebih relevan atau menghapus yang tidak relevan lagi dengan karakteristik sumber daya satuan pendidikan khususnya di SMA Pegelarangan.
inilah kita perlunya kita menganalisis rapor pendidikan sehingga kita sesuai dengan visi misi dan tujuan sekolah. Inilah program dari SMA Pegilarangan. Dari awal saya sudah sebutkan latar belakang, tantangan, ide, dan juga sumber data yang menjadi rujukan saya sebagai kepala sekolah untuk membuat program sekolah di SMA Pegilarangan. Yang pertama tadi rapor pendidikan, yang kedua faktor internal yaitu melibatkan guru dan juga murid, faktor eksternal saya melibatkan bekal, saran, masukan dari orang tua murid dan juga komunitas sekolah. Setelah itu saya analisis dan saya membuat program di SMA Pegilarangan. Apa saja sih program di SMA Pegilarangan? Yang pertama, kegiatan komunitas belajar dalam sekolah dan berbagi praktik baik. Jadi saya selaku kepala sekolah menginstruksikan dan mempunyai komunitas belajar dalam sekolah yang tujuannya adalah kita membahas dan belajar bersama, sharing bersama, berbagi praktik baik berkenaan dengan bagaimana keberlangsungan pembelajaran murid, sehingga pembahasan di dalam komunitas belajar sekolah memang sesuai dengan kebutuhan murid. Nah, komunitas belajar dalam sekolah ini di SMA Pegilarangan dilaksanakan setiap hari Sabtu minimal 1 jam sesuai dengan definisi komunitas belajar. Jadi komunitas belajar dalam sekolah itu definisinya adalah anggotanya itu pendidik dan tenaga pendidikan di satuan pendidikan, yaitu pendidik dan tenaga pendidikan di satuan pendidikan yaitu SMA Pegilarangan yang melaksanakan kegiatan belajar bersama rutin, terjadwal dan berkelanjutan. Jadi rutin, terjadwal, berkelanjutan. Jadi setiap hari Sabtu kita membahas komunitas belajar dalam sekolah minimal 1 jam pembelajaran. Jadi sudah dilakukan seperti itu. Yang kedua, program bakti sosial. Jadi sekolah SMA Pegilarangan dengan latar belakang tadi kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap SMA Pegilarangan, maka saya mengadakan program bakti sosial. Bakti sosial ini adalah nomor 1 juga menumbuhkan rasa sosial kita, juga peduli dengan lingkungan, dan juga tujuan lainnya itu agar masyarakat tahu dengan keberadaan SMA Pegilarangan dengan adanya dikemas dalam program bakti sosial. Ini dilakukan setiap 1 bulan sekali kita keliling di daerah sekitar. Jadi di kepala desa sekitar kita keliling setiap bulan 1 kali. Kita datangi warga desa, baik kepala desanya. Nah di sana setiap desa kita itu misalnya katanya perangkat desa atau kepala desa kita misalkan membersihkan kuburan, membersihkan masjid, membersihkan itu saya pasarkan ke kepala desa. Intinya kita mendatangi setiap bulan, kita berkeliling secara bergiliran dengan harapan kita juga memperkenalkan sekolah yang dulu sekolah tidak dikenal oleh masyarakat. Inilah caranya sekolah agar lebih dikenal oleh masyarakat sekitar. Dan juga kita selaku warga sekolah menumbuhkan rasa sosial, menumbuhkan rasa juga peduli terhadap lingkungan. Itu yang kedua. Yang ketiga, santunan anak yatim dan kaum duafa. Ini mungkin bagi sekolah yang lain itu mungkin dianggap biasa. Tetapi bagi SMA Pegilarangan ini luar biasa. Karena kenapa? Luar biasanya ini adalah santunan yang kita berikan berupa beras dan berupa amplop. Ini uangnya yang kita berikan, berasnya, uangnya, finansialnya yang kita berikan adalah dari hasil honor guru-guru SMA Pegilarangan. Jadi saya memberikan edukasi kepada guru bahwa sedikit yang kita dapatkan 2,5% adalah hak mereka. Jadi walaupun honornya guru itu tidak terlalu besar, 2,5% setiap bulan kita masukkan, kita tampung oleh bendahara, dan setiap akhir tahun kita kumpulkan, kita dapat berapa, lalu kita berikan. Jadi santunan ini bagi SMA Pegilarangan luar biasa karena finansialnya ini bukan kita semudah mendapatkan. Jadi dari ini kita kita peduli kepada masyarakat sekitar, juga anak yatim dan duafa, dengan kita juga sadar diri bahwa pendapatan kita 2,5% adalah hak mereka. Selanjutnya, program SMA Pegilarangan adalah peringatan Hari Besar Islam. Jadi walaupun SMA Pegilarangan keterbatasan anggaran, tetapi kita tetap merayakan peringatan Hari Besar Islam. Dengan harapannya seperti di sini kita mengadakan kurban bersama di sini. Kita ada dengan diberikan kepada masyarakat sekitar sehingga tahulah program-program SMA Pegilarangan seperti itu. Dan juga jika ada kegiatan PHBI seperti ini, Hari Maulid Nabi, memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW,
kita undang masyarakat sekitar, stakeholder kita undang. Jadi kita inilah program SMA Benang, sekalipun juga memaparkan juga keberadaan SMA Benang dan program-program yang ada di SMA Pegelarangan. Selanjutnya, pembentukan karakter dan pembelajaran kontekstual. Kita sadar semuanya bahwa karakter murid sekarang beda dengan karakter murid tempo waktu dulu, waktu kita sekolah. Jadi kalau sekarang mungkin murid antara guru itu sekarang tidak ada bedanya. Seakan-akan kita itu biasa-biasa saja. Makanya seperti itu perlu kita, saya selaku kelas membuat program pembentukan karakter. Pembentukan karakter yang pertama, kita membiasakan setiap menjelang KBM dimulai kita mengadakan sholat duha berjemaah bersama-sama. Kemudian kita di sini istighosa sehingga kita bisa menyadarkan murid inilah pentingnya seperti itu. Dan kemudian di saat pagi murid itu kita guru-guru dan kepala sekolah piket juga menunggu di depan pagar sekolah sehingga murid ini dibiasakan kita seperti ini. Inilah pentingnya membentuk karakter murid seperti itu. Yang selanjutnya yaitu pembelajaran kontekstual. Pembelajaran kontekstual artinya karena melatar belakangi murid itu awalnya kurang semangat mengikuti pembelajaran, kurang antusias dengan adanya pembelajaran, sehingga sangat perlu karakter di sekolah yang disebutkan di awal tadi bahwa SMA Pegelarangan berada di wisata Talangsiri, Wihara Fakultas dan wisata religi Joko Tahu. Maka dengan itu kita berikan pembelajaran kontekstual, outdoor class. Jadi di sana misalkan pembelajaran sejarah, anak itu langsung belajar di Wihara Fakultas. Terus kemudian biologi tentang sampah, murid langsung belajar di wisata Pantai Talangsiri seperti itu. Itu pembelajaran kontekstual sehingga bisa menumbuhkan semangat juga motivasi murid untuk belajar di SMA Pegelarangan. Selanjutnya program antar jemput. Jadi SMA Pegelarangan itu selalu memfasilitasi kebutuhan warga sekitar. Jadi berikan juga yang layak kepada masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah. Jadi kita kolaborasi dengan kepala desa sekitar. Misalkan ada murid, Pak, ini ada murid tetapi tidak bisa melanjutkan ke jenjang SMA karena kita tidak punya transportasi, maka kita menjembatani dengan adanya program antar jemput. Mungkin ini biasa bagi sekolah yang lain yang punya kendaraan, tetapi yang istimewa, yang luar biasa yang tidak ada di sekolah lain SMA Pegelarangan ini bukan hanya sekedar antar jemputnya, kita menguatkan SDM yang ada, yaitu guru. Inilah keistimewaan dan luar biasa dari guru-guru SMA Pegelarangan. Bagaimana teknisnya dan mekanismenya, Pak? Mekanismenya seperti ini. Misalkan murid A, domisilinya di daerah A, maka dicarikan guru yang domisilinya dekat dengan anak murid A tadi. Jadi murid guru itu dekat dengan murid tersebut. Artinya murid yang dekat domisilinya dengan guru tersebut, maka guru sebelum berangkat ke sekolah menjemput murid, sehingga tidak ada istilah di sekitar lingkungan SMA Pegelarangan murid itu putus sekolah. Dan masyarakat sekitar, terutama kepala desa, merasa bersyukur dengan adanya SMA Pegelarangan karena menurunkan angka murid di putus sekolah seperti itu. Selanjutnya Jumat Sehat. Jadi karena kegiatan-kegiatan yang sangat full pada di SMA Pegelarangan, antar jemput dan lain-lainnya seperti itu, maka kita perlu juga menjaga kesehatan kita agar tetap selalu fit, sehingga dengan jiwa yang sehat maka kita bisa beraktivitas bersama-sama untuk memajukan SMA Pegelarangan dengan adanya Jumat Sehat. Jumat Sehat ini ada setiap hari Jumat sebelum KBM dimulai kita mengadakan senam bersama. Instruktur senamnya saya memanfaatkan SDM yang ada Bapak Ibu. Jadi tidak perlu keluar. Saya selalu mengadakan program itu yang bermakna, berdampak dan bermanfaat. Kita di sini instrukturnya adalah SDM sekolah, yaitu di sini kita ngambil dari guru PJOK seperti itu. Selanjutnya ada program Sana Tiru, satu anak tiga guru. Jadi SMA Pegelarangan ini Bapak Ibu walaupun jenjang SMA masih ada murid. Bayangkan di jenjang SMA ada murid yang lemah di dalam baca tulis, bukan lemah bahkan tidak tahu. Ada orang tua murid hadir ke sekolah. Anak saya, Pak, mau diberhentikan saja dari SMP karena malu, Pak, anak saya mau sekolah SMA karena tidak bisa baca tulis. Bayangkan jenjang SMA tidak baca. Saya bilang
tetap masukkan sekolahkan. Yang penting ibu orang tuanya juga mendukung dan muridnya punya kemauan untuk belajar, insya Allah bisa. Alhamdulillah kita buat program Sana Tilu, 1 anak 3 guru. Jadi di saat misalkan sebelum pembelajaran dimulai, setiap minggu itu 3 kali kegiatan. Jadi 1 anak dibimbing 3 guru. Jadi selama 1 minggu 3 kali itu dibimbing oleh guru yang berbeda. Nah di sini Bapak Ibu, untuk pembelajarannya seperti apa? Ya pembelajarannya di sana Bapak Ibu namanya saja anak-anak masih lemah seperti itu, maka pembelajaran tidak seperti pembelajaran umumnya seperti itu. Dan juga di sini Bapak Ibu, walaupun tidak SMA, masih ada saja anak itu yang lemah di dalam membaca ayat suci Al-Quran. Masih ada saja. Jadi kita bimbing Bapak Ibu dengan program Sana Tilu ini. Oke, selanjutnya program sekolah itu pengajian rutin bulanan. Ini kita programkan di SMA Pegelarangan setiap akhir bulan. Jadi setiap akhir bulan kita mengadakan program pengajian rutin bulanan. Ini mungkin biasa bagi, tetapi apa sih program pengajian rutin bulanan? Jadi di saat pengajian rutin bulanan ini bukan kita hanya mengaji Bapak Ibu, tidak. Ini yang melatar belakangi saya mengadakan program pengajian rutin bulanan, yang melatar belakangi adalah satu. Dulu di saat saya merefleksi dan mengevaluasi program sekolah, misalkan saya adakan undangan, Bapak Ibu kita mengadakan kegiatan refleksi di hari Senin, maka yang hadir hanya guru yang hari Senin, yang guru-guru lain tidak hadir. Makanya saya berubah bagaimana program ini agar benar-benar maksimal. Akhirnya saya dikemas dengan pengajian rutin bulanan. 1 bulan 1 kali, insya Allah semua guru hadir 100%. Jadi di program rutin bulanan yang pertama kita ngaji bersama, yang kedua kita merefleksi dan mengevaluasi apa sih program-program yang sudah berjalan. Nah seperti sekarang bulan Mei kita program rutin pengajian rutin bulan ini tanggal 29. Maka saya kepada sekolah mengevaluasi program-program selama bulan Mei, baru kita sampaikan dan kita evaluasi bersama dan kita mengadakan rencana tindak lanjut bersama. Ini yang luar biasa di program pengajian rutin bulanan SMA Pegelarangan. Dikemas dalam pengajian dan juga dikemas dalam refleksi, evaluasi dan rencana tindak lanjut di SMA Pegelarangan. Selanjutnya, latar belakang adalah sedikitnya murid di SMA Pegelarangan. Maka saya selaku membuat strategi PPDB. 1. Kita turba langsung ke daerah sekitar, masyarakat sekitar, ke desa-desa. Kita datangi dengan kita punya data, kita datangi 1 persatu rumahnya. Seperti itu. Itu strategi yang pertama. Yang kedua, kita juga sosialisasi ke sekolah. Jadi selain kita turba ke lapangan, ke rumah-rumah calon siswa, kita datangi 1 persatu di desa sekitar. Kita membangun untuk tim, kita bagi untuk kita datang ke rumah masing-masing calon siswa. Kemudian juga strateginya yang kedua yaitu kita PPDB. PPDB itu kita langsung sosialisasi ke sekolah SMP maupun MTS yang sederajat. Kita adakan memperkenalkan program sekolah dan juga memperkenalkan bahwa pendaftaran tadi baru sudah dibuka seperti itu. Strategi di PPDB. Dengan tadi itu bahwa kita itu untuk mengatasi bagaimana kita kesulitan mencari murid dengan saya menggunakan 2 strategi ini. Selanjutnya, sosialisasi program sekolah dan laporan hasil belajar. Jadi apa yang sudah keberhasilan kita tetap sosialisasikan kepada wali murid dan komite agar kita selalu memberikan saran dan masukan yang bisa membangun. Dan kemudian laporan hasil belajar. Jadi laporan hasil belajar sebenarnya bukan hanya kita mengundang wali murid, kita panggil atas nama siapa kita berikan, orang tuanya pulang. Tidak. Ini yang istimewa di sekolah mungkin tidak ada di sekolah lain. Kita menggunakan metode 3-way conference. Jadi 3 arah. Jadi di sana ada wali kelas. Di saat wali kelas memanggil murid A, maka orang tuanya juga maju di depan. Jadi ada 3 arah, wali kelas, murid dan orang tua. Nah, dari percakapan 3 arah ini, jadi kita melaporkan juga pihak sekolah keberhasilan dari murid tersebut dan apa yang diinginkan oleh orang tua tersebut. Jadi kita membangun kolaborasi bersama dan membangun tujuan bersama. Inilah gunanya kita di laporan hasil belajar, kita menggunakan metode 3 arah seperti itu. Selanjutnya, peningkatan SDM guru dan kepala sekolah. Saya menyadari selaku kepala sekolah, ilmu adalah fondasi bagi kita untuk menerapkan SMA Pegelarangan ke depan untuk maju. Karena apa? Dengan peningkatan SDM baik guru maupun kepala sekolah ini bisa menjadi fondasi. Makanya saya memprogramkan harus ada peningkatan SDM maupun guru dan kepala sekolah. Dengan cara apa sih?
peningkatan SDM, saya selaku kepala sekolah peka terhadap perubahan zaman apa saja. Maka seperti itu kita tuntut untuk kepada guru-guru untuk selalu meningkatkan kompetensi guru. Misalkan dengan adanya workshop dan lain seperti itu. Dan jangan saya juga kepala sekolah selalu mendampingi Bapak Ibu seperti itu. Nah ini misalkan contoh dengan adanya program guru penggerak, saya mewajibkan kepada guru-guru sekarang untuk ikut dan wajib program guru penggerak walaupun juga pengajar praktek. Nah dengan adanya pendidikan guru penggerak ini adalah menjadi fondasi Bapak Ibu di dalam meningkatkan SDM dengan harapan bisa diaplikasikan di sekolah, yaitu di SAP Larangan, diterapkan kepada murid sehingga nanti murid itu benar-benar murid yang berkualitas yang sesuai dengan harapan orang tua. Alhamdulillah SAP Larangan banyak, yaitu 80% sudah menjadi guru penggerak dan 40% menjadi pengajar praktek. Selanjutnya home visit. Jadi murid apabila tidak ada kejelasan, tidak masuk ke sekolah tanpa keterangan, maka kita selaku warga sekolah yaitu guru, kita mendatangi satu persatu kepada murid yang bersangkutan. Ada apa? Misalkan bermalas-malasan, kita tidak lanjuti. Jadi kita langsung home visit kepada murid tersebut seperti itu. Yang sudah membangun kerjasama, yaitu membangun kerjasama yang pertama di sini kita membangun kerjasama dengan perpustakaan daerah Kabupaten Pamekasan, yaitu dengan adanya literasi. Maka kita membiasakan literasi, maka saya minta kepada kepala perpustakaan untuk selalu mengadakan program-program bagaimana meningkatkan motivasi murid untuk semangat membaca di perpustakaan. Dan seperti itu juga di sini mendatangkan mobil dari perpustakaan sehingga di sini juga kolaborasi untuk membangun literasi seperti itu. Yang kedua, kita juga kerjasama dengan dinas kesehatan, apa itu bagaimana kita perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya kita mengadakan raker. Jadi program ini program rutin rapat kerja. Jadi raker ini Bapak Ibu menjelang tahun ajaran baru kita membahas program-program apa sih yang akan kita lakukan di dalam 1 tahun. Setiap setiap guru saya minta programnya dan juga anggarannya berapa. Aturan-aturannya, jam kerja sekolah, baik dari seragam guru dan lain-lain ini juga dibahas di raker. Dan raker ini nanti keputusan bersama, sehingga kalau sudah keputusan bersama maka seluruh warga sekolah khususnya guru komitmen melaksanakan dan taat pada hasil raker seperti itu. Dan juga kita mengadakan workshop. Kita workshop untuk peningkatan kompetensi SDM guru sehingga guru-guru memang benar-benar kompeten berhadapan dengan murid seperti itu. Nah di sini Bapak Ibu, seperti latar belakang tadi Bapak Ibu, kesadaran orang tua murid sangat rendah. Jadi murid orang tua itu hanya sekedar mendengarkan pembelajarannya di sekolah. Tidak pernah orang tua itu memberikan pembelajaran ataupun menyuruh kepada murid untuk sekolah dan belajar. Sehingga dengan seperti itu untuk menumbuhkan motivasi belajar itu dengan pembelajaran kontekstual atau pembelajaran moving class outdoor, dengan memanfaatkan sarana prasarana yang di lingkungan sekitar sekolah. Nah kemudian Bapak Ibu, karena SMA Pegelaran berada di pinggiran desa yang mana murid mayoritas jauh dari hiruk pikuk keramaian kota sehingga belum lambat mengakses informasi individual. Akhirnya di sini membuatkan laboratorium komputer. Jadi murid kapan saja mengakses informasi kekinian. Dan juga di sini tingkat murid putus sekolah sangat tinggi Bapak Ibu. Bahkan sudah keluar SMP atau SMA nikah, keluar SMA bekerja, itu sukses katanya Bapak. Tetapi di sini mengadakan pendampingan yaitu bimbingan karir. Jadi di sana murid itu sudah menjelang kelas 12 diadakan bimbingan karir oleh guru BK, wali kelas maupun guru seperti itu. Nah juga Bapak Ibu di saat perumusan visi misi dan tujuan sekolah, maka saya itu selaku kepala melibatkan semua stakeholder sekolah. Jadi perumusan visi misi dan tujuan sekolah itu bukan hanya kepala sekolah dan wakil guru, tetapi semua. Contoh seperti misi SMA dengan visinya, terbentuknya insan yang bertakwa, berakhlak mulia, unggul dalam kompetensi, peduli terhadap lingkungan kearifan lokal, serta urusan global berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apa sih misinya? Sesuai dengan kartu sekolah 1, melaksanakan pembelajaran aktif, kreatif, efektif dan menjalankan dengan memanfaatkan lingkungan sekitar. Jadi visi misi itu bukan hanya sekedar buat, tetapi disesuaikan dengan kartu sekolah. Yang kedua, mengembangkan stabilitas unggul melalui pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Karena awalnya murid itu yang gaptek, sehingga bagaimana menjawab seperti itu, maka mengembangkan stabilitas unggul melalui pemanfaatan teknologi. Dan juga melaksanakan pembinaan terhadap seluruh warga sekolah dan memberikan peran serta masyarakat. Inilah Bapak Ibu visi misi dari SMA Larangan.
Saya juga sebagai kepala sekolah memberikan pendampingan kepada seluruh guru. Apa sih seputar kesulitan guru? Maka saya selalu dampingi sehingga nanti Bapak Ibu kita di sini kolaborasi berbagi praktek baik sehingga di sini tidak ada lagi kesulitan guru-guru baik di pengelolaan kinerja, IK, MP 5. Jadi saya menuntut pendampingan. Kemudian saya evaluasi secara berkala apakah ini berdampak atau tidak. Kemudian saya juga melakukan supervisi secara berkala Bapak Ibu untuk mengukur ketercapaian dan juga melakukan kunjungan kelas untuk menunjukkan antara pendidik murid dalam pelaksanaan pembelajaran. Ini Bapak Ibu sekian dari saya sedikit tentang indikator pengelolaan kinerja kepala sekolah. Indikator yang saya pilih adalah presentasi program sekolah dan saya sudah sampaikan tadi presentasi program sekolah di SMP Larangan. Mudah-mudahan program ini bisa berjalan maksimal, berdampak untuk kemajuan SMP Larangan. Saya selaku kepala sekolah terus peka terhadap saran dan masukan terutama kepada pengawas binaan Bapak Dr. Andes Faisal Bahar selaku tim kerja, dan saya juga peka terhadap masukan saran guru maupun murid dan juga kepala sekolah, ada juga guru dan juga murid sehingga nanti bisa untuk kemajuan di SMP. Mungkin itu saja saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.